Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Fadli Robi, NIP 96181855ZY. Saat ini saya menjabat sebagai tim leader pemeliharaan gardu induk di ULTG Toba. Berikut adalah video saya untuk uji kompetensi pengawas pemeliharaan gardu induk. Sebelum melakukan pekerjaan, manajer ULTG selaku atasan langsung menyerahkan surat perintah kerja atau SPK untuk menjadi pengawas pekerjaan pada pekerjaan pemeliharaan di gardu induk. Selanjutnya, saya harus memeriksa dokumen-dokumen untuk pekerjaan tersebut. Yang pertama ada working permit. Di sini saya memeriksa dokumen working permit melalui aplikasi HSSE secara online. Di situ sudah dimasukkan nama-nama pengawas dan penanggung jawab pekerjaan, SOP, kemudian DP3 dan juga ada IBPPR. Perlu diperiksa kelengkapan seluruh dokumen dan dipastikan bahwa semua isian yang dimasukkan sudah sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sebelum melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, sebagai pengawas pekerjaan perlu mengawasi proses manuver pemadaman bayi penghantar yang akan dipelihara. Selanjutnya, kita juga mengawasi pemasangan rambu-rambu atau tagging daerah aman dan daerah berbahaya atau daerah bertegangan. Memastikan posisi pemasangan rambu terlihat dengan jelas sehingga rekan-rekan pelaksana pemeliharaan tahu daerah mana yang aman dan daerah yang bertegangan. Kemudian mengisi dokumen DP3, yaitu pernyataan bebas tegangan oleh pengawas manuver kepada pengawas K3, pengawas pekerjaan di sini sebagai yang menyaksikan. Kemudian ada pernyataan daerah aman untuk bekerja dari pengawas K3 kepada pengawas pekerjaan. Selanjutnya kita melakukan safety briefing. Dalam safety briefing, pengawas pekerjaan menjelaskan rencana kerja hari ini, menjelaskan daerah aman, memeriksa kondisi pelaksana, dan juga membagi tugas kelompok agar pekerjaan dapat berjalan efektif. Dalam safety briefing juga dilakukan pemeriksaan APD dan peralatan yang akan digunakan. Berikut adalah contoh struktur pekerjaan pemeliharaan bayi penghantar di mana saya sebagai pengawas pekerjaannya. Pengawas sedang melakukan pemeriksaan APD dan alat kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan kali ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan ACDC. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tegangan berada di dalam batas normal. Apabila tegangan berada di luar batas normal, maka akan berpotensi dapat merusak peralatan listrik yang akan dioperasikan. Pemeriksaan tegangan menggunakan voltage detector memastikan peralatan benar-benar telah bebas tegangan, dilanjutkan dengan memasang grounding lokal sesuai dengan titik yang ditunjuk pada dokumen yang dilampirkan. Untuk pemeliharaan kali ini akan dibahas pengujian-pengujian pada PMT. Yang pertama adalah pengujian waktu kerja open close PMT. Ini adalah rangkaian alat uji untuk circuit breaker 150 kV dan 20 kV. Berikut adalah pelaksanaan pengujian waktu kerja open close PMT. Sebelumnya, mohon maaf karena saya hanya bisa menampilkan video pelaksanaan pengujian pada PMT 20 kV karena keterbatasan jadwal pemeliharaan yang ada.
tetapi perlu diketahui bahwa prinsip dasar, cara kerja, serta rangkaian alat uji adalah sama. Kabel sensing untuk open close PMT dipasang di terminal atas dan terminal bawah PMT untuk ketiga fasa. Perlu dipastikan pemasangan kabel harus baik atau ketat. Selanjutnya, alat uji akan mengirimkan sinyal trigger yang akan memerintahkan PMT untuk open atau close, dan alatnya akan mencatat berapa waktu kerja masing-masing fasa dalam satuan milisecond. Berikut adalah contoh hasil uji yang didapatkan untuk waktu close dan waktu open. Ini adalah referensi standar hasil uji untuk waktu buka tutup PMT, baik PMT 150 kV dan PMT 20 kV dari masing-masing pabrikan. Pengujian selanjutnya adalah pengukuran tahanan isolasi. Ini adalah rangkaian untuk pengujian tahanan isolasi PMT 150 kV, dan ini adalah untuk PMT 20 kV. Ini adalah pelaksanaan pengujian tahanan isolasi untuk PMT 20 kV. Tahanan isolasi PMT dilakukan pada beberapa titik. Contoh video adalah terminal atas terhadap terminal bawah dalam kondisi PMT open. Kemudian ada terminal atas terhadap ground dan terminal bawah terhadap ground. Untuk kondisi PMT close adalah gabungan terminal atas dan bawah terhadap ground. Ini adalah standar evaluasi hasil uji pengukuran tahanan isolasi. Pengujian selanjutnya adalah pengukuran tahanan kontak. Ini adalah rangkaian pengujian tahanan kontak untuk PMT 150 kV dan PMT 20 kV. Ini adalah pelaksanaan pengujian tahanan kontak. Di sini dibutuhkan rangkaian 4 kabel, yaitu 2 kabel arus dan 2 kabel tegangan. 1 kabel arus dan kabel tegangan warna merah dipasang di terminal atas PMT. Kemudian 1 kabel arus dan kabel tegangan warna hitam dipasang di terminal bawah. Pengujian ini dilakukan bergantian untuk setiap fasa. Selanjutnya akan diinjeksi arus DC sebesar 100 ampere, 200 ampere atau 300 ampere sesuai kebutuhan, dan alat uji akan mengukur tahanan kontak PMT tersebut. Perlu diperhatikan bahwa PMT harus berada di posisi close. Ini adalah acuan nilai tahanan kontak dari pabrikan untuk PMT switcher dan juga untuk PMT 20 kV. Selanjutnya adalah pengujian vacuum checker khusus untuk PMT jenis vakum. Rangkaiannya hanya membutuhkan 2 kabel, satu ke terminal atas dan satu ke terminal bawah. Kemudian juga ada pengujian tegangan minimum coil. Ini dilakukan dengan mengatur tegangan DC ke coil close dan coil trip. Standar pengujiannya adalah minimal 70% untuk coil open
dan 85% untuk while close. Ini adalah contoh formulir yang telah diisi lengkap setelah pelaksanaan pemeliharaan selesai. Terakhir, setelah pemeliharaan, dilakukan pemeriksaan kembali kepada tegangan AC dan DC. Di sini juga memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan adanya anomali pada AC atau DC. Salah satunya adalah DC ground. Setelah selesai pemeliharaan, dilakukan briefing evaluasi untuk memeriksa kondisi personil, peralatan, APD, dan hasil uji dari pemeliharaan tadi. Berikut adalah contoh pelaksanaan briefing evaluasi untuk pekerjaan pemeliharaan di ULTG Toba. Sebelum pemulihan, perlu diisi pernyataan pekerjaan selesai oleh pengawas pekerjaan kepada pengawas K3. Dan pernyataan aman untuk penormalan dari pengawas K3 terhadap pengawas manuver. Terakhir, hasil ujian telah diinput ke aplikasi CBM dievaluasi sebelum di-approve melalui website CBM Gardu. Demikian video saya, segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.